membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Kita apresiasi dalam Prestasi Anak Negeri. Halo Insan Edukasi, saya Dimas Pai. Saya Diajeng Jaufa. Kami dari Dimas Diajeng Kota Jogja 2023. Bagi kalian punya prestasi, bisa cerita di Prestasi Anak Negeri. Setiap hari Kamis pukul 15.00 hingga 16.00 WIB. Hanya di Radio Edukasi. Cerdas, santun, dan menghibur. Radio Edukasi BBGB DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar Insan Edukasi dan sahabat BBGB DIY? Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Yuda Wijasena bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi, ataupun juga Anda bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGB DIY. Dan saya akan menemani selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Insan Edukasi dan saya pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di acara ini. Silakan Anda bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi alamat, spasi pertanyaannya, atau bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Radio Edukasi di nomor 0856 900 1251. Baik, Insan Edukasi dan sahabat BBGB DIY, Prestasi Anak Negeri selalu menghadirkan sosok-sosok guru berprestasi yang diharapkan nanti bisa menginspirasi Anda untuk bisa berprestasi juga. Dan kali ini Prestasi Anak Negeri menghadirkan seorang guru inovatif terbaik nasional tahun 2023 kategori guru pembimbing khusus. Ada Bapak Andi S. Hapsara, Sarjana Sosial, Magister Pendidikan. Beliau adalah guru dari SMA Negeri 7 Yogyakarta dan beliau mengampu mata pelajaran sosiologi ya. Dan kita nanti akan sapa dan sudah hadir di studio di kesempatan sore hari ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Pak Andi. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Selamat sore Insan Edukasi dan sahabat BBGB DIY semuanya. Oke, selamat datang di studio Radio Edukasi BBGB DIY. Terima kasih. Kali ini kita berada di program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait prestasi dari Pak Andi ini terkait sebagai guru inovatif terbaik nasional tahun 2023 kategori guru pembimbing khusus. Wah, luar biasa sekali ya. Dan kali ini topiknya adalah strategi APIK atau APIK ya. Betul, untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus. Nah, seperti apa? Jadi penasaran kan? Silakan bagi Insan Edukasi dan juga sahabat BBGB DIY untuk bergabung ya, barangkali juga nanti ingin mengajukan pertanyaan. Silakan bisa melalui WhatsApp di 0856 900 1251. Baik, kenalan dulu deh untuk Insan Edukasi dan juga sahabat BBGB DIY. Silakan. Terima kasih. Selamat sore Insan Edukasi dan sahabat BBGB DIY semuanya. Perkenalkan, saya Andi S. Hapsara, SOS MPD. Saya guru sosiologi di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Saya mengampu sosiologi sekaligus ditugasi oleh pimpinan sebagai guru pembimbing khusus, Pak. Oke. Ya, dan saya bisa dipercaya untuk istilahnya itu mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus karena saya pernah mengikuti short course, Pak. Oh, ya, short course. Diberikan kesempatan oleh Kemdikbudristek tahun 2019 ke Kibi University, Okayama, Jepang. Oh ya. Iya, dan alhamdulillah dari short course itu dan pengalaman-pengalaman pelatihan yang lain, alhamdulillah saya bisa istilahnya itu menjalankan tugas ini dengan baik. Oke. Ini sejak kapan sih Pak Andi bertugas di SMA Negeri 7 Yogyakarta? Saya di SMA Negeri 7 Jogja itu mulai 2017. 2017. Iya. Sebelumnya?
sebelumnya banyak perjalanannya, Oh, Pak. banyak Iya. perjalanan. Oke. Kalau diceritakan boleh? Boleh Oh, nih, iya. dikit ya. Jadi saya pertama kali menjadi guru itu tahun 2005, Pak. Ketika itu menjadi guru tidak tetap di SMA Muhammadiyah 7 Jogja. Nah, setelah itu saya mendaftar ini CPNS dan alhamdulillah diterima di SMA Negeri 1 Kretek, Bantul. Oke. Ya, dan di sana saya kurang lebih 1,5 tahun mengajukan mutasi ke SMA Negeri 1 Sedayu, Bantul. Ya. Gitu. Nah, di SMA Sedayu itu mulai tahun 2011 sampai 2017. Kemudian 2017 mutasi ke SMA Negeri 7 Jogja. Oke, Iya. banyak sekali ini ya perjalanannya dari Iya. satu sekolah ke sekolah yang lainnya. Betul, iya. Dan tentu saja ini sudah menjadikan satu pengalaman yang luar biasa tentu saja ya. Iya, Bapak. Dengan berbagai karakter, entah itu karakter sekolahnya, karakter Betul. sumber daya manusianya, Peserta didik. didiknya Iya. dan juga yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, dari tahun 2017 hingga saat ini bertugas sebagai guru sosiologi sekaligus juga guru Pembimbing khusus Iya. di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Nah, tadi juga sempat di spill sedikit mengikuti kursus ya pendek itu. Betul. Di mana itu di Kibi University Okayama, Jepang ya. Iya. Bisa cerita ini? Oke. Seperti apa ini? Jadi ceritanya itu berawal juga dari lomba-lomba, Pak. Jadi ketika 2018 itu saya pernah mengikuti lomba pendidikan inklusif tingkat nasional dan Ya. alhamdulillah juara 1, Bapak. Dan ketika itu di ajang Hari Disabilitas Internasional di 3 Desember tahun 2018 saya berkesempatan bertemu langsung dan salaman dengan RI 1, Pak. Oh, Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya, di Mall Sumarekon di Bekasi. Dan alhamdulillah di bulan Februarinya saya langsung diberangkatkan ke Jepang untuk short course selama kurang lebih 1 bulan. 1 bulan Iya. ya. Dan di sana saya istilahnya itu mengikuti perkuliahan, kemudian dibanding, kemudian culture visiting gitu ya. Nah, dan yang banyak hal yang saya dapatkan di short course tersebut. Nah, salah satunya itu saya implementasikan dalam inovasi yang akan saya ceritakan itu, Pak. Iya. Oke, luar biasa Iya. sekali ya. Ada manfaat apa yang bisa diperoleh ketika mengikuti kursus pendek di Jepang itu? Iya, manfaatnya sangat banyak sekali bahwa pemerintah Jepang itu sangat care sekali dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Bahkan ketika anak itu sudah didiagnosis sebagai anak kebutuhan khusus ketika umur 2 tahun, Bapak. Jadi ketika umur 2 tahun itu sudah langsung bisa menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus itu tidak perlu khawatir, Iya. tidak perlu minder karena pemerintah sudah langsung menghandle. Nah, pemerintah ini sudah menyiapkan sendiri tim kesehatannya. Kemudian setelah masuk ke dunia pendidikan, pemerintah akan memplotting anak ini sebaiknya masuk di mana. Masuk di mana? Ya. Kemudian setelah misalkan dari tingkat PAUD, SD itu ditentukan juga sama sekolahnya, sama pemerintah. Kemudian guru-guru yang tadi menghandle tadi dari PAUD ke SD, pemerintah memberikan akomodasi untuk pertemuan, diakomodir pertemuan bagaimana penanganan anak ini sampai kemudian ke tingkat selanjutnya SMP, SMA, perguruan tinggi bahkan sampai bekerja. Nah, mereka menamakan ini sebagai strategi Scrum. Seperti itu. Nah, ini spill sedikit inovasi saya, Pak ya. Nah, inovasi saya itu pertemuan-pertemuan tadi antara stakeholder yang berkepentingan untuk menangani anak kebutuhan khusus tadi. Kalau di Jepang itu sistemnya itu luring ya, pertemuan gini-gini. Nah, kalau saya membuatnya dalam sebuah aplikasi. Seperti itu. Oke, wah pastinya menarik sekali. Nanti Iya. akan kita bahas terkait dengan aplikasi yang Siap. dibuat oleh Pak Andi ini ya. Betul, iya. Oke, baik Insedukasi yang pasti nih kita ingatkan bahwasanya acara prestasi anak negeri ini bisa Anda ikuti setiap hari Kamis ya pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, dan kali ini bersama dengan Bapak Andi S. Hapsara, Sarjana Sosial Magister Pendidikan. Beliau adalah guru sosiologi dari SMA Negeri 7 Yogyakarta, yang mana beliau meraih prestasi sebagai guru inovatif terbaik nasional tahun 2023 kategori guru pembimbing khusus. Nah, kali ini akan kita bahas terkait strategi APIK untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus. Oke, gimana nih rasanya ditetapkan sebagai guru inovatif terbaik nasional tahun 2023?
Ya, alhamdulillah bersyukur sekali ketika tahun itu Bapak, ketika 2023 seperti biasa pemerintah Kemdikbud itu memberikan istilahnya itu penganugerahan, tapi harus melewati rentetan Proses kompetisi dimulai dari BPKP DIY ketika itu dan alhamdulillah di BPKP DIY saya bisa juara 1 dan menjadi wakil dari BPKP DIY ini untuk maju ke tingkat nasional. Nah di tingkat nasional kita bersama-sama dengan perwakilan yang lain, ada yang dari kepala sekolah, guru SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Nah, ketika itu saya di sana melakukan presentasi dan serangkaian tes-tes yang lain dan seleksi yang lain, dan alhamdulillah ketika pengumuman saya mendapatkan yang terbaik itu rasanya ya alhamdulillah ya, istilahnya bersyukur gitu sekali ya. Dan istilahnya apa ya, Allah itu tidak pasti akan apa ya istilahnya itu memberikan hal yang terbaik ketika kita sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Allah itu akan memberikan istilahnya janjinya untuk hambanya ya dan terbayar tuntas seakan-akan seperti itu rasanya. Jadi rasa syukur, rasa bangga, senang, bahagia itu pastinya ya. Betul, jelas. Oke. Nah, apa sih motivasi Pak Andi ini untuk mengikuti event atau ajang pemilihan guru inovatif ini? Baik, jadi ceritanya itu bermula dari sebuah situasi Pak ya. Ada suatu permasalahan. Permasalahannya apa? Yang pertama, kita sekolah reguler itu harus ikut regulasi Bapak. Jadi setiap sekolah reguler itu harus menerima anak berkebutuhan khusus. Apapun itu jenis kekhususannya. Dan kita wajib menerima dalam penerimaan peserta didik baru. Nah, ketika itu kita juga agak sedikit kewalahan awalnya gitu ya. Kita dengan pengetahuan yang minim, kemudian fasilitas yang belum memadai juga, tapi kita regulasi sudah dibuat. Nah, oleh karena itu kita mau tidak mau harus tetap menerima. Gitu. Nah, kemudian kita sadar kita ini sekolah reguler yang menerima anak kebutuhan khusus itu berbeda dengan SLB gitu. Kalau SLB itu kan ada di dalam satu atap, dari mulai SD, SMP, SMA ada dalam satu atap. Sehingga guru-guru itu kalau untuk koordinasi itu mudah. Iya. Jadi misalkan guru SMP ini ya dapat anak dari SD LB yang ada di sekolah itu ya, tinggal tanya di ruang sebelah, si A ini gimana karakteristik belajarnya, kebutuhan belajarnya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau di sekolah inklusi yang reguler kita cukup kesulitan Bapak. Kan karena umum ya di sini ya. Betul. Dan kita untuk men-tracing mereka itu dari SMP mana saja, dan mereka sangat beragam. Nah, ini kalau kita handle sendiri itu sangat kewalahan kalau kita tidak membutuhkan suatu teknologi. Nah, itu entry point-nya di sini ya. Tapi saya cerita dulu yang tentang situasi yang lain. Situasi yang lain adanya guru pembimbing khusus yang terbatas juga. Artinya kita dalam menangani anak itu kan saya hanya satu tim itu berdua. Saya dengan teman saya. Artinya kalau kita menangani secara intens itu juga mengalami kesulitan. Nah, selain itu juga anak kebutuhan khusus tiap tahun juga mengalami kenaikan jumlahnya. Nah, itu menjadi suatu permasalahan bagi kami. Kenapa permasalahan? Karena kita belum cukup bisa memberikan pelayanan yang tepat dan memuaskan tadi, Pak. Nah, oleh karena itu muncul sebuah tantangan saya. Jadi kita bicara dalam konsep STAR, Pak ya. Situasi dulu, kemudian tantangannya seperti apa. Nah, tantangan saya ketika itu saya sebagai guru yang ditugasi oleh pimpinan untuk melayani anak kebutuhan khusus, saya harus bisa tertantang ini ya, membuat suatu bentuk strategi
strategi yang intinya itu Memudahkan. kita dalam pelayanan itu. Mm-mm. Dan selain memudahkan itu, kita harus punya strategi berkolaborasi. Mm-mm. Kolaborasi dari guru SMP-nya dulu, Iya. guru GPK Uh-uh. SMP, Mm-mm. orang tua, Mm-mm. wali kelas, Mm-mm. guru mapel, Mm-mm. tenaga ahli, Mm-mm. guru BK. Mm-mm. Nah, dari beberapa yang berkepentingan tadi, kita harus melakukan kolaborasi. Mm-mm. Dan kolaborasi itu harus memiliki media yang tepat Iya. dan terekam dengan baik, dan ada unsur sustainability-nya, keberlanjutannya. Iya, betul. Iya, nah ini yang tantangan yang saya harapkan ketika itu. Strategi yang istilahnya komprehensif kayak gitu. Iya. Nah, kemudian itu juga tantangan saya sebagai guru yang pernah diberikan beasiswa oleh Kemdikbud ke Jepang untuk saya belajar di sana. Ketika saya mempelajari strategi Scrum tadi, saya harus berusaha untuk mengadopsi atau mengadaptasikan lah Iya. di satuan pendidikan saya. Dan ketika itu saya terinspirasi dengan strategi Scrum tadi. Ini baik strategi Scrum ini, yaitu kolaborasi antar pihak yang berkepentingan, saling bahu membahu untuk Yeah. melayani anak kebutuhan khusus itu. Tapi saya ketika itu pandemi juga Pak ya, tidak bisa tatap muka langsung. Betul. Gitu. Yeah. Maka dari itu saya harus membuat aplikasi nih. Gitu. Itu tantangan saya. Iya. Nah, lanjut nih Pak di aksinya ya. Iya, oke. Nah, di aksinya itu langsung ketika itu saya dengan teman-teman saya minta masukan gitu ya. Akhirnya saya membuat suatu aplikasi gitu Iya. ya. Aplikasi ini merupakan, kalau menurut saya, bukan hanya sekedar aplikasi di bidang IT-nya, tapi ini sebagai sebuah strategi. Oke. Gitu. Nah, di dalam aplikasi ini sebagai wadah untuk bagaimana ketika khusus itu memiliki satu akun. Nah, di dalam akun itu dia memiliki artinya bukan akun anak itu, tapi akun untuk himpunan datanya. Iya, himpunan datanya. Sehingga dari pihak-pihak yang berkepentingan itu bisa memberikan Akan masukan. lebih, Memberikan masukan untuk penanganan ini. Dimulai dari SMP-nya dulu. Dia karakteristik belajarnya gimana? Ketika misalkan ada anak slow learner ya, atau kesulitan belajar. Oh, anak ini kalau misalkan dibuat soalnya sama dengan anak-anak yang lain 50, ini kalau di SMP tidak bisa mengejar. Oleh karena itu kalau di SMP pengalaman kami, ini cerita di aplikasinya gitu ya. Kami biasanya menurunkan soalnya menjadi 25 atau 30 soal. Dengan tingkat kemudahan yang sedang sampai medium, medium sampai low ya, ke bawah. Ya. Nah, akhirnya dari suggest atau saran-saran dari GPK SMP itu kita jadikan sebagai istilahnya itu baseline, titik awal untuk bagaimana mengidentifikasi anak ini, supaya nanti ketika SMA juga kita memberikan penanganan yang paling tidak mirip-mirip dulu. Acuannya dari situ dulu. Ya. Ya, jadi artinya kita tidak berangkat dari data nol. Iya. Nah, data-data itu kita himpun, termasuk dari psikolog, tes IQ-nya kita masukkan di aplikasi. Kemudian kalau ada guru mapel untuk memberikan asesmennya, hasil-hasilnya ada dalam aplikasi itu. Nah, ketika aplikasi itu datanya sudah terhimpun, saya sebagai guru GPK itu mudah untuk memberikan analisis pelayanan yang tepat. Nah, setelah kami baca semua rekomendasi, semua suggest, akhirnya saya bisa memutuskan membuat suatu resume dan nanti akan saya sampaikan biasanya ke rapat awal tahun ajaran. Gitu. Karena informasi awal PDBK, saya menyebutnya PDBK ya, atau PDBD, peserta didik dengan penyandang disabilitas. Ya. Nah, itu ketika masuk biasanya minim banget yang namanya informasi data tadi. Dengan adanya aplikasi ini, dalam hitungan beberapa hari atau minggu gitu ya, aplikasi sudah terkumpul, data sudah terkumpul. Akhirnya kita bisa langsung memberikan
istilahnya semacam resume untuk Atau bagaimana kesimpulan untuk bagaimana menangani anak ini di pembelajaran besoknya. Ya, karena ada mau masuk sekolah kan, tahun ajaran baru. Nah, jadi di situ kan bisa kita lihat, oh anak ini karakternya seperti ini, gitu kan. Jadi sudah dapat banyak informasi di situ ya dengan menggunakan aplikasi ini ya Pak ya. Iya, betul. Ya, Nah, luar itu biasa, gambaran singkatnya seperti itu. Oke. Nah, Apik ini kepanjangan dari apa sih? Aplikasi pelayanan inklusi dan kekhususan. Oke, aplikasi pelayanan inklusi dan kekhususan ya. Iya. Oke, ini sejak kapan ya artinya diimplementasikan? Iya, ini dimulai tahun 2021. Oke, 2021 ya. Cuman mengalami tambal sulam sehingga kita ada penambahan gitu ya. Dan kita ikutkan kompetisi di tahun 2023. Iya. Dan pada akhirnya meraih juara 1 ya. Iya. Luar biasa. Iya. Oke. Nah, untuk di SMA Negeri 7 Yogyakarta sendiri untuk katakanlah ABK-nya itu berapa banyak gitu? Saat ini ada sekitar 11 ya, itu dari dengan keragaman yang cukup variatif. Ada yang tuli, ada yang tunanetra, ada yang slow learner, ada yang tunadaksa gitu. Oke. Iya. Kira-kira tahu nggak kenapa tidak dimasukkan ke dari orang tuanya ya, otomatis ya, tidak dimasukkan ke sekolah yang khusus itu ya Pak ya? Ada informasi gitu nggak awalnya? Awalnya memang adanya sebuah kesadaran orang tua yang sudah cukup bagus karena istilahnya anak ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk bisa sekolah di sekolah reguler gitu. Dan karena memang regulasi juga sudah tersebar dengan masif ya, sehingga kita harus tetap menerima, pihak orang tua pun juga istilahnya itu mempercayakan pendidikannya ke sekolah-sekolah reguler gitu. Dan yang paling penting anak ini secara kebutuhan bina dirinya untuk mengurus dirinya sendiri sudah cukup bagus. Lumayan bagus ya. Intinya kalau di sekolah reguler seperti itu. Jadi kami guru ini hanya fokus pada bidang pembelajarannya saja, gitu. Karena pada intinya ada sih juga anak berkebutuhan khusus itu yang memang secara bina dirinya masih belum mampu. Nah, ini lebih bagus, lebih cocok di SLB gitu. Karena fokus gurunya di sana banyak, istilahnya itu muridnya sedikit, gitu ya, hanya 1-2 orang ditangani oleh satu guru dan lebih fokus. Betul. Nah, apabila anak yang bina dirinya masih belum optimal gitu ya, saya yakin mengalami kesusahan di sekolah reguler karena kami ini memiliki jumlah murid yang cukup banyak, sehingga nanti takutnya malah kurang terlayani dengan baik gitu. Jadi prioritas alasan mengapa anak-anak berkebutuhan khusus ini sekolah di reguler karena mereka sudah tuntas dengan dirinya. Intinya itu. Jadi istilahnya bisa memanage dirinya sendiri gitu ya. Tinggal kita memoles pendampingan aja ya istilahnya. Iya betul, di pembelajarannya. Gitu. Jadi guru-guru di sini fokus untuk pembelajarannya saja, gitu. Oke. Nah, ini kan ada di sekolah reguler ya, betul, pada umumnya. Dan ternyata di sekolah reguler itu ada ABK yang banyak macamnya juga ya Pak ya. Betul. Dan ini di SMA Negeri 7. Dan juga para gurunya yang khusus kan tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Dan ini semuanya guru yang reguler ya. Iya. Yang alumni dari PLB juga tidak ada. Pendidikan luar biasa. Tidak ada. Oke. Nah, sebagai ini Bapak Andi ini sebagai yang menangani itu ya kan, yang selalu artinya yang selalu bersentuhan dengan itu ya. Tantangannya apa ini Pak? Cukup banyak tantangannya Pak. Yang pertama karakteristik peserta didik itu memang semuanya beragam ya, baik itu yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus, dan ini sejalan dengan kurikulum merdeka, yaitu bagaimana kita memberikan pelayanan pendidikan yang berpihak pada murid. Artinya kita harus bisa memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, betul. Artinya kita harus bisa memberikan sebagai guru ya, setiap kebutuhan anak-anak ini kita secara detail dan personal lebih terfasilitasi. Jadi kita tidak mengeneralisir semuanya gitu ya. Nah, ini sejalan dengan kurikulum merdeka, di mana setiap gaya belajar, kesiapan belajar itu kita akomodir. Nah,
tantangannya kalau di peserta didik berkebutuhan khusus ini Iya. agak cukup karena mereka juga punya kekhususannya. Iya. Gitu. Jadi tidak hanya kesiapan belajar, tapi mereka punya kekhususan antara lain yang memiliki hambatan penglihatan Iya. sama pendengaran. betul. Itu artinya kita harus selain menyiapkan konten-konten materi, media, ini kita juga harus menyesuaikan, menyesuaikan dengan kekhususannya tadi. Artinya kalau anak yang memiliki hambatan pendengaran, kita mencoba untuk membuat variasi dalam Bentuk, pembelajaran gitu ya, dalam bentuk visual, Visual, karena iya. mereka bisa Bisa melihat ya. bisa melihat gitu, dan seminimal mungkin dalam interaksi di kelas itu menggunakan bahasa-bahasa Yang visual dan lip readingnya harus jelas. Iya. Artikulasi dalam mulut karena mereka hanya lip reading, membaca gerakan mulut gitu. Jadi harus pelan ya Pak ya. Harus pelan dan mangap, meringis, cucunya harus kelihatan. Harus kelihatan ya. Iya. Nah itu tantangannya ya. Segala keunikannya seperti itu. Oke, baik, ini jadi obrolan yang menarik ya ini Menarik ya, sekali, terkait Pak. dengan apa namanya strategi apik ya, Betul, APIK. APIK. Ini membacanya apik atau APIK sih? Bebas sih. Bebas ya. Iya. Aplikasi Senyamannya. Pelayanan, inklusi, dan kekhususan. ya. Iya. Apik ya. Apik, Oke, betul. ini merupakan strategi apik untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus yang menjadi tema kita hari ini bersama Iya. dengan Bapak Andi S. Hapsara, Sarjana Sosial Magister Pendidikan SMA Negeri 7 Yogyakarta yang kita hadirkan di program Prestasi Anak Negeri. Beliau ini adalah guru inovatif terbaik nasional 2023 kategori guru pembimbing khusus. Oke Pak Andi, kita akan jeda dulu. Boleh. Nanti akan kita lanjutkan selepas kita menyimak beberapa selingan berikut. Tetap di sini di Prestasi Anak Negeri, Radio Edukasi, Cerdas, Santun, dan Menghibur. Apalagi zaman dulu. Sini, hadap sini, bisa coba. Hadap sini, fokus. Oke, masih di Radio Edukasi BBGBDIY, Cerdas, Santun, dan Menghibur. Kita kembali lagi di program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Dan kali ini masih menghadirkan guru inovatif terbaik nasional 2023 kategori guru pembimbing khusus, Bapak Andi S. Hapsara, Sarjana Sosial Magister Pendidikan. Beliau adalah guru sosiologi dari SMA Negeri 7 Yogyakarta ya. Iya. Yang mana kali ini kita membahas terkait hasil karya beliau yang mengantarkan beliau meraih prestasi sebagai guru inovatif terbaik nasional 2023 kategori guru pembimbing khusus, yaitu APIK ya. Jadi Betul. aplikasi Pelayanan,
inklusif dan kekhususan. Ya. Dan ini yang mengantarkan Bapak Andi S. Hapsara ini meraih prestasi sebagai guru inovatif terbaik nasional 2023 ya. Oke, baik. Yang pasti Insan Edukasi dan juga sahabat BPKBDI silakan barangkali ingin mengajukan pertanyaan bisa ke 0856 900 1251 atau silakan bisa menuliskan pertanyaan Anda melalui chat YouTube ya di kanal YouTube BPKBDI dengan format ketik nama spasi alamat spasi pertanyaannya. Oke, Pak Andi, bisa cerita ini tentang implementasinya APIK ini di sekolah, khususnya di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Baik, selamat sore Insan Edukasi dan sahabat BPKBDI. Saya akan menceritakan tentang detail ya APIK ini. Jadi APIK ini merupakan sebuah aplikasi untuk memberikan pelayanan pada peserta didik berkebutuhan khusus supaya mereka bisa belajar lebih tepat. Intinya itu. Jadi gambaran awalnya dalam sebuah aplikasi ini ada interface awal ya. Nah, di interface awal ini tersedia di sana menu-menu untuk yang pertama identifikasi. Guru, GPK ataupun siapa aja bisa melakukan identifikasi dengan form yang saya sediakan di platform itu, di aplikasi tadi, di interface awal. Selain identifikasi, yang kedua assessment. Form assessment di mana kita akan tersedia di sana ya kolom-kolom dan petunjuk bagaimana kita melakukan assessment untuk pembelajaran mulai dari tingkat yang paling bawah kata kerjanya ya bisa dari menyebutkan, menjelaskan sampai nanti bisa meng-create, kemudian memberikan pembandingkan gitu. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa mengunduh format juga planning metric. Planning metric itu kita akan melihat bagaimana setelah kita mendapatkan hasil dari asesmen identifikasi, kita akan membuat metrik pelayanan. Metrik pelayanan. Ya, metrik pelayanan untuk anak ini sesuai dengan kekhususannya tadi, gitu ya. Sampai nanti dituangkan dalam yang keempat tuh PPI. Apa itu? Program pembelajaran individual. Program pembelajaran individual. Betul. Nah, ini yang membedakan pelayanan anak kebutuhan khusus sekaligus tantangan itu di PPI ini, Pak. Karena kita harus benar-benar setelah kita melihat ada tadi ya identifikasi, assessment, kemudian planning metric, kita akan melihat secara individual di sini. Artinya ketika kita bisa melihat titik mulanya, baseline-nya gitu ya, itu bisa menjadi rujukan kita untuk bagaimana memberikan pelayanan. Misalkan ini ya, contohnya anak ini baru paham di tahap menyebutkan. Ketika kita assessment, kita berikan soal-soal seperti menjelaskan, menganalisis apa istilahnya itu, dan yang berat-berat ya, itu masih belum paham. Nah, kita mulai cukup yang menyebutkan dulu. Nah, contohnya misalnya? Nah, misalkan sebutkan 3 contoh teori kalau di sosiologi ya. Tiga teorinya Aguskom. Gitu. Atau misalkan kalau paling mudah lagi, sebutkan 3 tokoh sosiologi yang kamu ketahui. Nah, ini baseline yang paling dasar lah anak ini. Ya, anak suruh membaca, menghafal. Ketika dia tahu, oke lah dituliskan, disebutkan. Atau kalau enggak kita perlu pakai media seperti foto ya. Ini fotonya siapa? Ini fotonya siapa untuk tokoh-tokoh sosiologi. Nah, untuk anak SMA kan ini masih basic banget. Nah, ketika anak ini sudah bisa paham dengan ini, kalau di PPI ini ada istilahnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Gitu. Jadi jangka panjangnya ini sesuai dengan TP atau tujuan pembelajaran yang reguler, yang sama dengan anak-anak semuanya. Misalkan saya kasih contoh, TP atau tujuan pembelajaran memahami fungsi sosiologi para tokoh berdasarkan para tokoh-tokoh sosiologi gitu. Nah, ketika tujuan jangka panjangnya seperti itu,
kita harus bisa membreakdown dalam PPI ini membuat dekomposisi. Jadi menyederhanakan kesulitan-kesulitan yang ada dalam TP itu, sehingga menjadi bagian-bagian kecil yang sederhana, dan itu nanti bisa memudahkan anak. Gitu, untuk anak kebutuhan khusus. Tentunya, kalau anak yang reguler dia nggak perlu didekomposisi sampai sedetil-detil itu. Tapi kalau untuk anak kebutuhan khusus, nah perlunya PPI itu seperti itu. Jadi ada beberapa tujuan jangka pendek itu cukup banyak, menyebutkan tadi namanya, menyebutkan teorinya, menyebutkan korelasi dengan gejala sosial yang ada, sampai ketika anak itu sudah bisa paham dengan itu, akhirnya nanti bisa maju ke tujuan jangka panjangnya, gitu. Nah, ini fungsinya kita buat PPI. Nah, ini salah satu bentuk pelayanan untuk anak kebutuhan khusus. Betul. Ya. Nah, itu yang diterapkan di sekolah, Bapak. Nah, di dalam sekolah dari awal, ketika kita bisa mendapatkan tadi informasi-informasi dari guru-guru tadi, nah baru kita di dalam biasanya rapat awal tahun ajaran gitu ya. Nah, dari yang sudah ada, para guru kita minta untuk membuat dekomposisi materi tadi, gitu. Jadi memecah pada bagian yang tersulit menjadi bagian yang sederhana dan menjadi tujuan jangka pendek, gitu ya. Nah, sehingga tujuan jangka pendek ketika sudah berhasil 1, 2, 3, 4 sudah berhasil, saya yakin ya nanti anak itu pasti akan memahami dengan pelan-pelan. Gitu ya. Seperti contohnya kita dihadapkan ketika mau naik ke lantai atas, ke lantai 2, Pak. Kalau anak reguler itu bisa langsung dia tuh cepat naik gitu ya. Bahkan 2 langkah langsung 2 bisa, langkah, 3 langkah masih bisa gitu. Tapi kalau anak berkebutuhan khusus, pahami dulu setiap step-stepnya. Ketika sudah step pertama udah dia berhasil naik, kita berikan apresiasi, kamu bagus. Nah, sudah bisa istilahnya itu mengalami progres kenaikan, ya kamu sudah berhasil. Ya coba lagi, naik lagi, satu lagi. Nah, itu tujuan jangka pendek yang ada di PPI. Gitu, kita breakdown sampai sedetail mungkin, sehingga nanti pada akhirnya bisa nanti sama tujuan pembelajarannya dengan anak-anak yang lain. Lainnya. Gitu ya. Wah, pastinya ini memang butuh ekstra ini ya, Pak ya. Ekstra lebih ya. Betul. Untuk menangani ini ya, Pak ya. Kesabaran, juga emosi gitu. Ya. Gregetan gitu ya. Nah, gitu ya. Seperti kita tadi, ayo naik lagi tangganya ini. Oh ya, udah capek. Ya, istirahat dulu. Ya. Padahal yang lain sudah tangga sampai di tangga ke berapa gitu kan. Lantai kelima. Ini mau menuju lantai kedua aja masih perlu sedikit istirahat dulu. Jadi istilahnya ya perlu kesabaran tadi. Iya, betul sekali. Oke, terkait dengan APIK ini, dalam pelaksanaannya kan memang banyak hal yang memang harus dipikirkan juga ya, Pak ya. Betul. Nah, terkait dengan respon dari anaknya sendiri seperti apa ini? Jadi kalau di APIK ini memang tidak bersentuhan langsung ke peserta didik. Jadi APIK ini hanya berfungsi untuk kita-kita yang terlibat secara langsung atau pihak-pihak yang berkepentingan saja. Nah, untuk implikasinya ke peserta didik langsung itu hasil dari strategi ini. Ya, karena saya bilang tadi APIK ini bukan hanya sekedar sebuah aplikasi atau IT-nya saja, tapi ini sebagai sebuah strategi di mana nanti ini akan berdampak langsung ke anak tadi. Nah, salah satunya tadi ketika kita sudah bisa menyusun PPI tadi, kami harap dari pelayanan yang administrasi yang sudah detail tadi bisa terlaksana di situ. Nah, kalau misalkan memang kurang, karena ketika kita temui itu juga kita kadang tidak sesuai ekspektasi kita, Pak. Kadang kita sudah membuat dekomposisi materi sedemikian detail, sedemikian sederhana, namun tetap saja anak juga tidak bisa memahaminya. Nah, akhirnya kita bisa melakukan namanya adaptasi kurikulum. Adaptasi kurikulum. Ya. Seperti apa ini? Nah, adaptasi kurikulum itu adalah penyesuaian, entah itu mulai dari TP-nya, tujuan pembelajarannya, penyesuaian dalam prosesnya, dalam medianya, kemudian penyesuaian pada asesmennya, penilaiannya, sehingga semuanya ini kita sesuaikan dan buat beda dengan peserta didik yang reguler. Itu namanya adaptasi kurikulum atau istilahnya akomodasi kurikulum. Nah,
Ini salah satunya seperti misalkan ini ya, kita sudah ingin anak ini berusaha supaya dia bisa mencapai TP yang reguler sama dengan anak-anak yang lain. Tapi setelah kita coba ternyata tidak bisa gitu. Akhirnya kita perlu menurunkan TP-nya. Oke. Ya. Sehingga anak ini kalau misalnya memang dipaksa terus memang nggak bisa ya, ya sudah. Mungkin cuma sampai di situ Ya, aja cuma gitu sampai ya. di situ. Oh, Daripada ya. kita memaksakan dan nanti Nggak terjadi bisa, hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Oke lah, TP kamu cukup Harus bisa diturunkan ya? Iya, diturunkan. Oh, gitu. gitu. Jadi contoh, ini gambaran umumnya peserta didik bisa naik tangga sampai ke lantai 10. Ya. Nah, untuk anak ini peserta didik baru bisa naik tangga step kedua di lantai 1. Lantai 1. Nah, akhirnya ketika kita memberikan penilaian, target kamu gini aja, kamu saya beri target kamu bisa naik ke step yang ketiga. Bisa nggak? Oh, tetap nggak bisa. Oh, berarti kita buat misalkan satu step itu nilainya 33. Step kedua 33 juga, sehingga nilai kamu 66. Nah, gimana? Kamu nilai 66. Oke, nggak apa-apa. Nah, anak ini bisa mendapatkan 66 nilainya dengan TP-nya itu naik peserta didik mampu naik tangga 3 step di lantai 1. Oke. Nah, kalau yang tadi yang TP yang umum tadi peserta didik mampu naik tangga sampai ke gedung lantai 5. 5. Gitu. Nah, kalau kita samakan semuanya sama gitu ya. Kasihan dong. Kasihan yang ini ya. Yang lainnya nilainya 80, 90. Nah, anak ini cuma 5. Ya, karena dia 2 step aja masih perlu bantuan gitu. Nah, ini namanya akomodasi kurikulum. Oke. Jadi dia nilainya tidak 5 tapi 66. Ya, dengan TP yang khusus. Betul. Nah, Oke. ini salah satu bentuk penyesuaian dan itu diatur dalam undang-undang bukan undang-undang Permendikbud Ristek nomor 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak. Gitu. Oke. Itu permen memperbarui permen-permen sebelumnya yang terkait dengan pelayanan untuk anak-anak disabilitas seperti itu. Oke. Baik, terkait dengan APIK ini ya, Betul. yang merupakan hasil karya dari Bapak Andi S. Hapsara SOS MPD ini, bagaimana respon para guru juga rekan sejawat Iya. di SMA Negeri 7 dengan penggunaan APIK ini? Ya, responnya cukup bagus. Artinya mereka teman-teman itu bisa menyesuaikan diri ya, membuat asesmen yang itu sifatnya itu step by step tadi ya, dari kalau kita taksonomi belum itu C1, C2, C3 sampai C6. Nah, kita bisa menilai anak ini baru ada di step C berapa gitu. Akhirnya guru-guru ini sudah terbiasa membuat istilahnya itu penyesuaian tadi dalam pembelajaran, termasuk dalam asesmennya. Nah, sehingga anak ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini memang tidak ada kendala dalam pembelajaran karena sudah disesuaikan. Betul, ini ya. respon yang sudah ada di tempat kami. Penyesuaian-penyesuaian ini dalam sebagai bentuk pelayanan yang terbaik bagi para guru-guru ini dalam melayani anak kebutuhan khusus. Jadi di sana tidak ada nilai yang istilahnya itu yang kurang memuaskan untuk anak kebutuhan khusus, tidak. Karena semuanya guru sudah bisa menyesuaikan sendiri. Gitu. Entah itu kalau misalkan asesmen bisa dalam bentuk instrumennya, bisa dalam bentuk kuantitas jumlah soalnya, bisa juga kualitas bobotnya. Nah, ini sudah benar-benar disesuaikan sama guru-guru. Nah, ini salah satu bentuk tanggapan para guru dalam strategi API ini seperti itu. Oke, jadi responnya sangat bagus ya Pak ya. Betul. Dengan strategi penggunaan APIK ini. Luar biasa. Betul. Nah, sejauh ini sebenarnya apa sih manfaat yang dirasakan dengan penggunaan APIK ini? Oh ya, manfaatnya ini seperti ini Pak. Awalnya ide ini tercetus karena tahun 2022 rapor pendidikan kami di SMA Negeri 7 itu untuk poin D10 yaitu bagian iklim inklusivitas dan pelayanan disabilitas itu nilainya masih di bawah standar. Oh, merah itu, ya berarti ya? Merah itu ya? 56. Dan itu kita ada di 40
di DIY. Artinya ini kita belum bisa menjadi top di DIY ini. Ini menjadikan PR bagi kami, terutama kami sebagai pengelola untuk yang anak kebutuhan khusus. Bagaimana nanti di rapor pendidikan sekolah ini bisa ada kenaikan. Tuh, ini target kami. Nah, dengan adanya pelayanan APIK ini, kami berusaha semaksimal mungkin tadi dengan strategi-strategi yang sudah saya ceritakan. Dan alhamdulillah di tahun 2023 itu mengalami kenaikan menjadi 63. Oke. Dan Kenaikan, yang paling menggembirakan di tahun 2024 ini sampai 68. Oke. Gitu. Dan ini sangat progres yang cukup progres bagus. yang bagus. Iya. Dan semakin hijau dan pada akhirnya rapor pendidikan kita ini bisa bagus dan kita sudah menduduki di peringkat atas di DIY. Gitu. Oke. Istilahnya itu 20%. Ya, kita ada di 20% terbaik. Itu. Terbaik ya di DIY ya. Di DIY. Oke. Ya, termasuk juga nasional. Nasional juga. Iya. Rapor pendidikan kita. Oke, luar biasa. Betul. Baik, Insedukasi dan juga sahabat BPKP DIY juga Pak Andi, kita akan jeda lagi ya. Nanti Boleh. akan kita lanjutkan lagi, masih ada satu segmen. Kita masih akan ngomongin terkait strategi APIK untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus di program prestasi anak negeri Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Program Radio Edukasi dan Pemberdayaan Komunitas Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengarkan setiap harinya hanya di website bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi dan juga radioedukasi.kemdikbud.go.id. Dan saksikan pula program-program tersebut hanya di kanal YouTube BPKP DIY. Sarasehan Pendidikan. Bincang-bincang pendidikan ilmiah dan bermutu, bidik ilmu. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik lainnya berkumpul bersama setiap Selasa pukul 1 siang sampai 4 sore dalam Sarasehan Pendidikan. Acara ini spesial menyajikan isu-isu terkini mengenai pengetahuan kontemporer dalam berbagai mata pelajaran. Mari bergabung secara luring di studio Bidik Ilmu dan secara daring di kanal YouTube BPGP DIY. Bidik Ilmu hadir setiap Selasa pukul 1 siang sampai pukul 4 sore. Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Program ini dirancang untuk mengobarkan api semangat Bapak Ibu penggerak komunitas belajar. Caranya dengan membagikan pengetahuan dan pengalaman berharga dalam menggerakkan komunitas belajar masing-masing. Wawasan dan pengalaman berharga dari aktivitas komunitas belajar. Kobar Semangat hadir setiap Rabu pukul 3 sampai 4 sore. Gerbang GP, Gerak Bareng Guru Penggerak. Program ini dirancang khusus bagi Bapak Ibu guru penggerak, pengajar praktik dan fasilitator yang terlibat dalam pendidikan guru penggerak. Gerbang GP menyajikan beragam inovasi dan aktivitas yang diterapkan dalam pembelajaran berbasis paradigma baru. Gerbang GP hadir setiap Jumat minggu kedua sampai keempat pukul 2 siang sampai 3 sore. Jendela Sekolah. Program ini menyajikan info terkini seputar kegiatan guru, kepala sekolah, dan pengawas yang terlibat dalam program sekolah penggerak guna mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dan jadilah bagian dari transformasi pendidikan. Jendela Sekolah hadir setiap Senin pukul 3 sampai 4 sore. Sisi Cermat, sana sini cerdas bermatematika. Program ini menyajikan cara baru meningkatkan keterampilan mengajar matematika dan literasi numerasi untuk guru PAUD hingga SMA atau sederajat. Sisi Cermat hadir setiap Senin pukul 1 sampai 2 siang. Prestasi Anak Negeri. Program ini spesial menyajikan para penggerak maupun anggota komunitas belajar yang sukses menorehkan prestasi dan dapat menginspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan di penjuru Nusantara. Saksikan prestasi anak negeri setiap Kamis pukul 3 sampai 4 sore hanya di YouTube BPGP DIY. Bibas, Klinik Bahasa dan Sastra. Program ini merupakan hasil kerjasama antara BPGP DIY
dengan Balai Bahasa Provinsi DIY. Spesial membahas permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Guru dalam mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia maupun Jawa. Klibas hadir setiap Jumat, minggu pertama pukul 2 siang hingga 3 sore. Resbat, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Program ini merupakan wujud nyata dari komunitas belajar bahasa Jawa dalam membagikan pengetahuan dan pengalaman mengajarkan karya sastra Jawa yang benar dan menarik bagi peserta didik. Saksikan Resban setiap Jumat pukul 3-4 sore hanya di YouTube BPKP DIY. Bidik Berita Pendidikan menyiarkan beragam berita terkini seputar pendidikan yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dengarkan Bidik setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 1 siang. Beranda Cerita. Program ini menjadi wadah untuk berbagi cerita yang menyemangati dan menginspirasi komunitas belajar agar membuahkan karya yang lebih baik. Beranda Cerita hadir setiap Senin dan Rabu pukul 2 sampai 3 sore. Intermezzo. Program ini menyajikan informasi dan tips menarik dan bermanfaat serta membuka kesempatan untuk meminta lagu atau berkirim salam. Intermezzo hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 11 hingga 12 siang waktu Indonesia Barat. RE Indigo. Program ini secara khusus menjadi wadah bagi musisi-musisi indie berbakat untuk memperdengarkan karyanya. Ada pula cerita di balik karya-karya yang dihasilkan. RE Indigo hadir setiap Jumat pukul 1 sampai 2 siang. Gerakan Merdeka Belajar telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia dengan berbagai manfaat yang dirasakan oleh banyak pihak. Perubahan besar ini ditopang oleh digitalisasi pendidikan yang menjadi elemen penting dalam mempercepat transformasi dan memastikan pemerataan kualitas pendidikan. Gampanglah untuk semua administrasi lah, pembayaran juga mudah. Rapor pendidikan lebih memudahkan sehingga kita lebih cepat dalam menggunakan. Saya sangat terbantu, kita bisa dapat membagi waktu kita dengan keluarga tanpa harus membawa pekerjaan itu ke rumah. Akselerasi kualitas pendidikan didukung dengan peningkatan kesejahteraan guru yang kini semakin masif melalui program seleksi ASN P3K. Guru juga mengalami perubahan paradigma dalam memahami potensi murid yang beragam. Dengan pembelajaran yang terdiferensiasi dan berfokus pada murid, proses belajar mengajar yang menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran yang lebih menyenangkan kini dirasakan lebih banyak peserta didik, berkat berbagai dukungan pendanaan yang membuka akses semakin luas terhadap pendidikan yang berkualitas. Filosofi Kampus Merdeka yang memberikan kemerdekaan untuk belajar di luar kelas memperkuat perwujudan generasi muda berdaya saing global. Inovasi juga terus dilahirkan dengan kolaborasi yang makin erat antara perguruan tinggi akademik dan vokasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan mutu pendidikan berjalan seiring dengan pemajuan kebudayaan. Pelaku budaya dan komunitas kini semakin inovatif dalam berkarya, garda terdepan dalam upaya pemajuan kebudayaan dengan dana Indonesiana. Revitalisasi bahasa daerah digerakkan penuh oleh komunitas dan masyarakat untuk menumbuhkan tunas-tunas baru penutur bahasa daerah. Pembelajaran yang menyenangkan merupakan kunci perwujudan pembelajar sepanjang hayat. Kurikulum Merdeka dan Asesmen Nasional memberikan kemerdekaan untuk menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan bagi murid dalam pengembangan minat dan potensinya tumbuh menjadi pelajar Pancasila. Transformasi Merdeka Belajar membawa lompatan jauh untuk sistem pendidikan Indonesia. Bersama, kita lanjutkan gerakan Merdeka Belajar, membangun SDM unggul, menyongsong Indonesia Emas.
Ya, masih di Radio Edukasi BPKB DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Dan masih bersama dengan Guru Berprestasi, Guru Inovatif Terbaik Nasional 2023, kategori Guru Pembimbing Khusus, Bapak Andi S. Hapsara, Sarjana Sosial Magister Pendidikan. Beliau adalah Guru Sosiologi dari SMA Negeri 7 Yogyakarta. Dan kali ini masih membahas terkait strategi APIK untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus. Baik Pak Andi, terkait dengan dampak positif yang dirasakan apa ini terkait dengan pelayanan APIK ini? Baik, terima kasih insan edukasi dan sahabat BPKB DIY yang berbahagia. Dampak dari inovasi ini cukup signifikan Bapak. Antara lain ketika kita bisa membuat tadi ya serangkaian administrasi yang bukan sekedar administrasi yang memberatkan, tapi administrasi yang untuk menemukanali. Ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi administrasi ini bukan suatu administrasi yang memang suatu tradisi yang memberatkan, tidak. Tapi kita memerlukan ini untuk menemukanali karakteristik peserta didik, kelebihan, bakat, minat dan lain sebagainya. Sehingga dari karakteristik itu tadi, minat bakat itu kita integrasikan dalam pembelajaran. Nah, ini yang dampak yang kita temui. Sebagai contoh ini termasuk juga yang kemarin saya sampaikan dalam best practice saya untuk lomba juga. Jadi selain APIK ini kita juga ada saya berikan satu sampel anak kebutuhan khusus kami dengan hambatan penglihatan gitu ya. Dari strategi APIK yang kita lakukan, kita sudah menemukanali sejak awal ini. Ya, jadi sejak kelas 10 di awal minggu-minggu awal itu kita sudah menemukanali anak ini bahwa dia pandai untuk merangkai sebuah puisi. Termasuk membacakannya gitu. Nah, setelah kita identifikasi anak ini untuk istilahnya apa ya? Model-model asesmen yang lain ini masih kurang jawabannya, hanya singkat-singkat, ya karena dia istilahnya itu memiliki hambatan penglihatan, dia menuliskannya dengan komputer Pak, biasanya dengan komputer atau HP sehingga kita cek gitu. Karena kalau pakai braille kita guru-guru nggak ada yang bisa baca. Iya. Nah, dia ini sangat terbatas sekali. Dia ngetiknya itu kita minta jawabannya itu ada beberapa poin-poin gitu ya. Dia hanya menuliskan satu kalimat gitu. Hanya menulis satu kalimat, itu pun juga kurang utuh kalimatnya. Dan lama juga lama juga karena ini terkendala dengan penglihatannya kan. Nah, akhirnya kita ganti asesmennya. Jadi di kurikulum Merdeka ini kan dari sisi produk dan asesmen itu kan kita lihat karakteristik anak ini juga kan. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengubah asesmen untuk anak ini, yaitu dari paradigma sosiologi yang materi ketika itu saya ajarkan gitu ya. Saya mintakan ke anak ini, silakan ini materinya seperti ini, kamu olahlah dalam sebuah puisi. Gitu. Nah, sehingga anak ini seneng gitu ya. Wah, bener Pak, hanya jajan puisi. Iya, jadiin puisi. Cari materi-materi pokoknya dan itu menjadi inti dari puisi. Nah, setelah itu dia membuat puisinya dan di asesmennya itu dia membacakannya di depan kelas. Seperti itu. Nah, ini dari administrasi yang tujuannya untuk menemukan tadi sampai berujung pada sebuah asesmen yang istilahnya itu akhirnya itu sesuai benar-benar apa ya? Sesuai istilahnya apa ya? Kodrat. Kodrat anak. Anak yang bersangkutan itu. Betul, jadi kita tidak memaksakan semuanya harus sama gitu. Memang kodratnya seperti itu, kita berikan pelayanan yang terbaik. Jadi sesuai dengan porsinya ya. Betul. Oh, luar biasa ya. Oke, masih terkait dengan strategi atau pelayanan APIK ini untuk pengembangan ke depannya seperti apa ini? Mungkin sudah ada ada ide nih gitu ya. Oke. Gimana Pak? Sebelumnya ada terlupakan Pak. Apa ini? Yaitu dengan adanya strategi ini, saya termasuk di dalam inovasi ini ada sebuah kolaborasi atau integrasi yang saya kembangkan, yaitu program kekhususan dengan pembelajaran. Nah, jadi ceritanya gini Pak, kalau anak kebutuhan khusus ini sekolah di SLB,
anak ini mendapatkan satu mata pelajaran yang namanya Proksus. Oke, program khusus. Program kekhususan. Iya. Program kekhususan ini sesuai dengan hambatannya. Kalau misalkan dia ada di tunanetra, Proksusnya itu OMSK, Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi. Kalau ini anak tunagrahita, dia Proksusnya bina diri tadi. Ya, pengembangan diri untuk bagaimana mengurus merawat diri dan lain sebagainya. Nah, inovasi saya di sini juga saya kembangkan, yaitu adanya integrasi antara Proksus dengan pelajaran. Jadi intinya di sini, ketika dia itu anak PD-PD ini masuk ke sekolah reguler, dia tetap mendapatkan hak untuk belajar Proksus. Karena kalau ini kita abaikan, ini juga berujung fatal. Kenapa? Misal anak tunanetra. Anak tunanetra itu ketika sejak awal ini perlu Proksus orientasi mobilitas, OM. Artinya anak ini harus bisa mengenal, mengetahui tempat-tempat vital yang ada di sekolah. Gitu. Sehingga ketika ini terlupakan, nah ini juga anak-anak akan kesulitan gitu, apalagi di tempat kami tidak ada guiding block. Seperti kayak Ubin yang benjel-benjel itu ya. Nah ini sangat menyulitkan apabila anak ini tidak mengenal secara detail fasilitas-fasilitas di sekolah, kemudian sekitar seperti jalan raya dan lain sebagainya. Sehingga saya mengintegrasikan pembelajaran saya di kelas gitu ya, TP saya integrasikan dengan Proksus, yaitu anak bisa melakukan observasi dan wawancara. Jadi ketika di sosiologi itu memang ada tujuan untuk keterampilan ya, dalam capaian pembelajaran CP-nya itu di ranah keterampilan anak mampu untuk mengobservasi gitu, kemudian mengambil data. Nah, mengambil data ini saya ambil dengan teknik wawancara, sehingga anak ini segi komunikasi sosialnya terbangun. Dengan proses wawancara tadi. Nah, ini kan kita ambil istilahnya itu sambil menyelam minum air ya. Nah, sambil mereka itu belajar sosiologi, dia juga belajar bagaimana mengenal lingkungan sekitar, melakukan wawancara, kemudian mengetahui tempat-tempat tinggal dengan melakukan observasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya sebagai guru GPK, saya tidak perlu mengalokasikan jam tersendiri untuk Proksus tadi. Jadi saya mengintegrasikan ke dalam pembelajaran, ya, yang itu termuat dalam TP yang sudah saya integrasikan tadi, gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang tentang pengembangan ya. Nah, pengembangan ini tentunya saya akan bekerja sama dengan beberapa pihak, Pak. Antara lain saya sudah menghubungi unit layanan disabilitas Kota Yogyakarta, Pak Aris Widodo, atau istilahnya singkatannya ULD ya, Unit Layanan Disabilitas. Nah, ULD di Kota Yogyakarta ini di bawah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Nah, ini membawai SD SMP. Nah, harapan saya APIK ini bisa diterapkan di tingkat SD, SMP, termasuk SMA. Kenapa? Karena ketika APIK ini sudah tuntas di SD, nanti guru-guru SMP ini tinggal menambahkan peran. Menambahkan peran, dia tidak mencari data dari nol lagi. Kemudian setelah anak ini naik ke SMA, pindah jenjang, meskipun tuh sekolahnya jauh ya. Nah, ketika APIK ini sudah tersebar di DIY ini, dari sekolah manapun itu kita nggak perlu mendatangi sekolahnya atau menelpon guru yang bersangkutan, tinggal kita add aja perannya. Sehingga tadi harapan saya sustainability dari aplikasi dan strategi ini bisa berjalan dengan baik. Artinya dari SD, SMP, SMA penanganannya itu linear. Betul. Dan data itu terkumpul menjadi satu, dan kita tidak terlalu boros energi ya, wasting time untuk mencari data ke sana kemari gitu. Dan saya yakin pelayanannya akan lebih efisien dan tepat. Seperti itu. Oke, jadi untuk kedepannya memang sudah dipikirkan ya Betul. oleh Pak Andi ini ya. Oke, baik. Lantas apa nih harapan ke depan dari Bapak Andi sendiri? Ya, harapan saya pada kita kembali lagi pada Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 tentang layanan akomodasi yang layak, bahwa setiap
peserta didik dengan penyandang disabilitas itu berhak mendapatkan layanan yang optimal di sekolah reguler gitu ya. Sehingga kita sebagai guru pembimbing khusus perlu menyiapkan diri gitu ya, menyiapkan diri dengan segala bentuk strategi agar kita tidak istilahnya itu apa ya, bingung, kelabakan dengan data-data yang sudah ada, sehingga ketika data ini sudah tersedia kita tinggal menganalisis pelayanan apa yang tepat untuk anak ini untuk pembelajaran di satuan pendidikan yang sedang saya ampuh seperti itu, sehingga tidak ada kata apa ya istilahnya itu pemakluman. Artinya gini, tanpa data apa-apa udah anak ini masuk, yang penting masuk tanpa ada pelayanan yang tepat. Nah itu yang anggapan yang keliru. Jangan hanya kita merasa iba kasihan gitu, tapi ya benar-benar kita layani dengan betul-betul seperti itu harapan saya sih. Baik, Pak Andi dan tak banyak kebersamaan kita di program Prestasi Anak Negeri kali ini sudah sampai di penghujung acara ya. Tidak terasa ya, kita sudah hampir 1 jam membersamai Inserugasi dan juga sahabat BPKP DIY. Kita harus segera akhiri, dan terima kasih Pak Andi sudah sharing-sharing berbagi terkait strategi apik untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus yang merupakan sebuah aplikasi yang mana ini merupakan hasil karya dari Pak Andi, sehingga dengan hasil karya ini bisa dinobatkan sebagai guru inovatif terbaik nasional tahun 2003 kategori guru pembimbing khusus. Ada tambah lagi Pak? Oke, ada tambah lagi. Kemarin juga bisa kita dinobatkan menjadi finalis atau kandidat ASN Anugerah ASN Kemenpan RB tahun 2023 dengan aplikasi ini, dengan inovasi ini. Oke, semoga ini bisa menginspirasi para guru-guru yang lainnya juga untuk bisa meraih prestasi pula seperti Pak Andi gitu. Amin. Ya. Oke, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, tentu saja dengan prestasi terbarunya gitu ya. Terima Nanti kasih. bisa sharing-sharing juga. Dan Inserugasi terima kasih juga sudah atau masih setia di acara ini, dan saya ingatkan Anda bisa kembali menyimak program Prestasi Anak Negeri setiap hari Kamis pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Yuda Wijasana undur diri. Saya Andi Hapsara mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, dan Radio Edukasi cerdas, santun, dan menghibur. Program Radio Edukasi dan Pemberdayaan Komunitas Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengarkan setiap harinya hanya di website bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi dan juga radioedukasi.kemdikbud.go.id. Dan saksikan pula program-program tersebut hanya di kanal YouTube BPKP DIY. Sarasehan Pendidikan. Bincang-bincang pendidikan ilmiah dan bermutu, bidik ilmu. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan, dan tenaga pendidik lainnya berkumpul bersama setiap Selasa pukul 1 siang sampai 4 sore dalam Sarasehan Pendidikan. Acara ini spesial menyajikan isu-isu terkini mengenai pengetahuan kontemporer dalam berbagai mata pelajaran. Mari bergabung secara luring di studio Bidik Ilmu dan secara daring di kanal YouTube BPKP DIY. Bidik Ilmu hadir setiap Selasa pukul 1 siang sampai pukul 4 sore. Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Program ini dirancang untuk mengobarkan api semangat Bapak Ibu penggerak komunitas belajar. Caranya dengan membagikan pengetahuan dan pengalaman berharga dalam menggerakkan komunitas belajar masing-masing. Wawasan dan pengalaman berharga dari aktivitas komunitas belajar. Kobar Semangat hadir setiap Rabu pukul 3 sampai 4 sore. Gerbang GP, Gerak Bareng Guru Penggerak. Program ini dirancang khusus bagi Bapak Ibu guru penggerak, pengajar praktik, dan fasilitator yang terlibat dalam pendidikan guru penggerak. Gerbang GP menyajikan beragam inovasi dan aktivitas yang diterapkan dalam pembelajaran berbasis paradigma baru. Gerbang GP hadir setiap Jumat minggu kedua sampai keempat pukul 2 siang sampai 3 sore. Jendela Sekolah. Program ini menyajikan info terkini
seputar kegiatan guru, kepala sekolah, dan pengawas yang terlibat dalam program sekolah penggerak guna mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dan jadilah bagian dari transformasi pendidikan. Jendela Sekolah hadir setiap Senin pukul 3 sampai 4 sore. Sisi Cermat, sana sini cerdas bermatematika. Program ini menyajikan cara baru meningkatkan keterampilan mengajar matematika dan literasi numerasi untuk guru PAUD hingga SMA atau sederajat. Sisi Cermat hadir setiap Senin pukul 1 sampai 2 siang.